Puji Tuhan, selamat siang semuanya. Shalom saudara. Selamat Paskah, biarlah kuasa kebangkitan boleh kita rasakan, boleh kita alami dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Sambil bangkit berdiri kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat. Mari sorak-sorai-sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Yuk sama-sama kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan buat setiap kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang berbuat salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita. Haleluya. Biarlah pagi siang ini yuk arahkan tanganmu. Biarlah hidup kita menyembah Tuhan. Naikkan syukur buat karya Tuhan yang luar biasa. Katakan terima kasih. Oh, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Abah. Karyamu besar, karyamu sempurna. Oh, Kinara lama, ralamo ya sodi, kinara lama ya sodi. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan. Ku angkat tangan menyembah, ku angkat tangan memuliakan Engkau layak. Yang dipenuhi Roh Kudus, yuk angkat suara kita berpasar. Kami bersyukur hidup kami ditebus Tuhan. Kami bersyukur Engkau bangkit, Engkau hidup. Supaya sungguh setiap kami memiliki hidup. Dan hidup dalam kelimpahan di dalam-Mu ya Tuhan. Supaya sungguh kami semakin efektif dipakai Tuhan di era Pentakosta ketiga ini. Untuk memenangkan banyak jiwa. Oralah patah sakarala. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Saudara boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku.
Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Dengan penuh sukacita kami naikkan pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosa. Dia tidak pernah perhitungkan kesalahan kita. Tiada kau perhitung kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Dia tidak pernah memandang hina hati yang hancur. Pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih Tuhan. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan, sembuhkan. Kau beri, pulihkan. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau tidak pernah memandang hina hati yang hancur. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur Kau pulihkan, Kau kuatkan, Kau sembuhkan, Kau beri pulihkan. Tangan kami terangkat kepadamu. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Makasih Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Dan sungguh betapa besar, Betapa besar
ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saat ini kami mengingat kasih Tuhan, pengorbananmu, karyamu yang sempurna buat kami. Ini umatmu yang mengangkat kedua tangannya di hadapanmu ya Aba. Ini tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu. Kami bersyukur kami ditolong Tuhan. Kami bersyukur kami diselamatkan. Ini terima kasih kami kepadamu ya Allah. Sungguh pengampunan yang Kau beri pulihkan. I
enough for me. Kau saja cukup Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Dan kami percaya anugerah-Mu, hadirat-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Pujian kami mau lebih lagi, kami mau naikkan, menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang siap memuji, muliakan nama Yesus, bersama mari kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kita umat-umat tebusan Tuhan, amin saudara. Saat ini kita mau merayakan, mengingat kembali penebusan Tuhan. Dia sudah melawan segala maut, dosa-dosa kita terhapuskan, dan kita menjadi umat-umat pemenang. Lihat kanan kiri kita, boleh jabat tangannya, katakan, mari kita memuji Tuhan. Haleluya, angkat pujian bersama. Bertepuk tangan saudara, katakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkasa. Kau yang termulia Tuhan, Kau yang terdahsyat. Katakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkasa. Kami mau bersorak, sebab Engkau penebus kami. Lebih lagi saudara katakan pujian ini. Terpujilah Tuhan, Bertepuk tangan saudaraku. terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkasa. Tuhan terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah berkasa. Engkau Yesus, Yesus Allah berkasa. Kau termulia Tuhan. Yesus Allah berkasa. Saudara-saudara tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Kita mau terus puji Tuhan saudaraku. Lebih lagi katakan pujian ini bersama. Bertepuk tangan kembali. Kami percaya Engkau yang memilih kami Tuhan. Kau menembus menyelamatkan kami. Katakan pujian bersama dengan sukacita.
kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari saudara katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, mari berdiri menjadi saksi Kristus. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Nyatakan Dia Raja, Dialah Raja, Dialah yang ku sembah. Sekali lagi katakan saudara, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kau Raja, kami Tuhan. Kau Tuhan kami. Yang bangga punya Yesus, lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan, bukan bangkit. Buat tepuk tangan saudaraku. Kita dipersiapkan menjadi saksi-saksi Kristus. Amin. Ya Yesus yang besar. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Engkaulah Raja, Dialah Raja. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian. Kita mau beri yang terbaik melalui persembahan kita. Selamat beri yang terbaik, kita saksikan pengumuman gereja. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Shalom semuanya,
Kami mau menginformasikan mengenai KUL. Apa sih KUL itu? KUL merupakan singkatan dari Community of Love, yaitu perkumpulan sekelompok kecil di dalam gereja. Di mana di dalam KUL kita bisa saling mendoakan, sharing firman Tuhan, dan menguatkan satu dengan yang lain. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dalam KUL, dapat menghubungi petugas gereja atau melihat infonya di papan pengumuman. Mari kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa malam dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 pagi. Kami tetap dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Untuk pesan firman-Mu siang hari ini. Biar kami menjadi tanah hati yang gembur, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu, tumbuh hidup berbuah, dan buahnya itu manis di hadapan-Mu. Into your hands I commit again with all I am. For you, Lord, you hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Into your hands I commit again, with all I am. For you, Lord, you hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live.
I will worship you. I will worship. I will worship. Sembah Tuhan Yesus. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship you. I will worship. Sekali lagi. I will worship you. I will worship you. I will worship. Katakan Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikku. Ku hidup karenamu. Dan hanya sekali lagi katakan Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikku. Ku hidup karenamu. Dan hanya untukmu selamanya. Oh, selamanya. Aku hidup untukmu selamanya. Ku hidup karenamu selamanya. Yesus Tuhan. Urabakan diralabasan diralamasan Thank you Jesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Kau dahsyat, Kau luar biasa, Kau maha kuasa. Oh, haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Tiada yang sepertimu Tuhan. Kau bangkit dari kematian. Kau kalahkan maut, iblis dan dosa. Kau berikan kemenangan buat kami, gerejamu. Kami anak-anakmu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan Yesus Kristus. Akan datang waktunya setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya Tuhan. The King of Kings, the Lord of Lords. Kami bangga jadi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau yang bawa kami kemari. Karena Engkau punya rencana yang luar biasa. Terima kasih untuk gereja di tempat ini. Gereja Permata Niaga Tuhan. Engkau bangun gereja ini supaya membawa dampak. Sampai daerah ini penuh kemuliaan-Mu. Kami bergandengan tangan bersama-sama sampai Banten penuh kemuliaan-Mu. Kami bergandengan tangan mengikuti visi yang Kau berikan pada Pak Niko, Bu Hermin. Sampai Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Dan from east to west, Pentakosta ketiga tercurah. Indonesia jadi berkat buat bangsa-bangsa. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, menghibur yang susah, memberi pengharapan yang baru bagi yang putus asa. Karena Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan terima kasih karena Engkau mengasihi, Engkau sangat menyayangi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang bukan apa-apa ini untuk sampaikan isi hati-Mu.
Urapi kami semua Roh Kudus, supaya kami bukan hanya mendengar, tapi menangkap, mengerti, dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, umat pemenang sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Selamat Paskah 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Yohanes 20 ayat 19. Ini kebaktian kedua betul-betul masuk khotbah. Tadi kebaktian satu itu pembukaan. Baru pembukaan sudah jam 11 kurang seperempat. Ya, kita baca. Yohanes 20 ayat 19. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena kenapa? Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti waktu itu Tuhan Yesus, saya mewakili kerajaan surga, sampaikan damai sejahtera bagi kamu. Damai, kalau ada yang rasanya, waduh tadi berangkat kurang damai. Dalam nama Yesus, hadirat Tuhan menjamah damai. Jangan takut dengan penyakit, dengan persoalan kau hadapi, dengan kekurangan. Ya, kalau utangnya banyak, minta ampun sama Tuhan. Mestinya saudara tidak perlu terjerat hutang. Sebab janji Tuhan, aku datang supaya mereka beroleh hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Kelimpahan dalam hal? Nomor 1 damai sejahtera, haleluya. Duit mah gampang Bapak Ibu, kok tidak ada yang amin? Iya. Damai sejahtera loh, duitnya banyak tapi tidak damai. Ada yang duitnya sampai triliunan tapi ketangkap KPK. Untuk apa? Damai sejahtera suka? Oh, sukacita saudara tidak bisa beli. Damai tidak ada, minyak goreng cap damai ada. Kue, roti, sukacita ada. Tapi sukacita yang buat saudara terus kuat. Sukacita itu penting. Banyak orang stres. Karena apa? Kehilangan sukacita. Menurut penelitian anak-anak lebih banyak tertawa. Makin tambah umur makin kurang tertawa. Jadi kalau saudara bisa tertawa, asal jangan tertawa-tertawa nggak jelas ya. Itu berkat. Hati yang gembira adalah bukan titik, obat yang manjur. Kalau saudara nggak bawa obat, gembira-gembiralah. Nanti kan sembuh. Loh kok udah amin? Iya kadang-kadang, waduh kok sakit semua nih dia dari ujung kepala sampai telapak kaki. Tapi begitu gembira, ketemu. Hamba Tuhan ketemu. Saudara seiman ikut kul tadi, community. Siapa yang sudah ikut kul? Tetap angkat tangan yang sudah ikut kul. Tetap angkat tangan, yang terus lihat kanan kiri. Yang belum diajak, ayo ikut kul, haleluya. Apalagi kalau udah jadi Kristen lama, waduh. Ada orang Kristen ya, umur 90 tahun baru dibaptis, telat. Sudah 90 tahun baru baptis, tapi daripada enggak dibaptis, ya sudah. Baptis air maksud saya. Sampai yang baptis susah, mesti gendong. Masukin blok, untung enggak mati lagi ya. Mati urusannya panjang kan. Dan GBI tidak mengenal Gereja Betel Indonesia, tidak kenal percik, enggak. Bukan berarti kita lebih benar, kita ngikutin Tuhan Yesus tenggelamkan kok. Amin. Jadi orang Kristen yang gampang, enggak usah terlalu ribet, haleluya. Amin kok sedikit. Haleluya, berarti saudara kuat. Itu tanda-tanda orang hidup. Haleluya. Coba lihat kanan kiri, mungkin tadi tidak sempat lihat, terus senyum situ ya. Senyum itu biasanya nular. Tapi kalau saudara sudah senyum 2-3 kali, dia nggak senyum, saudara doakan aja. Berarti ada masalah biasanya. Oke, kembali ke sini. Jadi Tuhan Yesus sudah bangkit. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Kita bersyukur kita tidak menyembah Allah yang mati. Yang cuman kenangan, banyak legenda, banyak orang hebat, tapi cuman kenangan. Di tempat ini dibaringkan seorang pahlawan besar, legenda. Tapi berhenti sampai dikubur. Tuhan Yesus enggak, itu hebatnya. Haleluya. Kalau enggak ngapain dia kita sembah dia, saudara.
Kalau kita lebih hebat, kita nggak perlu Tuhan. Justru karena kita tahu kita terbatas, kita perlu Tuhan Yesus. Kenapa saya bangun pagi-pagi maksa banget, disiplin bangun pagi, baca Alkitab. Karena saya tahu, saya tidak kuat. Saya perlu Tuhan. Saya perlu makan firman Tuhan. Kalau Anda tidak kuat, apalagi lewatin pandemi. 400 pendeta GBI meninggal karena COVID. Itu bisa bayangin stresnya kita. Setiap pagi, ting, mati. Ting, temanku lewat, ting. Ada yang masih bercanda, ini panas masih naik turun bro, ditambahin bro. Tato, ting, hilang. Ya. Kalau bisa saya tahan, jangan buru-buru, jangan tinggalin, kita kan masih banyak kerjaan. Enak kamu sudah di sorga lah saya. Enak juga sih. Karena Tuhan masih kasih kesempatan untuk selesaikan amanat agung. Saya mau katakan, saya berdoa supaya saudara panjang umur. Selesaikan amanat agung. Khususnya, banyak hamba Tuhan dapat kita sepakat. 2033, 9 tahun lagi, biarlah setiap orang mendapat kesempatan untuk mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan Yesus. Oleh kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Kalau kita sendiri nggak bisa, saya keliling, Pak Niko keliling, semua keliling, hamba Tuhan keliling, nggak habis saudara. Ya, keliling kota-kota, teman-teman saya di My Home, JDN, Jaringan Doa Nasional keliling. Indonesia aja 500 kabupaten kota, 38 provinsi. Kapan habisnya? Untung Tuhan kasih teknologi. Khotbah di sini orang buka YouTube-nya, ini ada YouTube-nya kan ya? YPN dia tahu? Truk, langsung, pengen denger khotbahnya Pak Budianto. Brewok, banyak Pak Budi tapi enggak brewok. Rayon 3 punya yang khusus. Ini Pak Budi ini kalau berangkat ke Banten Barat yang tempat orang-orang kebal, dianggap teman. Baru brewok, Assalamualaikum. Kalau saya sudah langsung ketahuan. Ya, tapi saya biasanya coba-coba seperti, ya supaya mereka tidak kaget. Ya, saya pakai batik gitu kan. Dan saya enggak, shalom, enggak ngerti. Saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Dan seterusnya. Karena kita Pancasila. Shalom, itu kalau ada orang Kristennya. Nah Tuhan Yesus tuh shalom, biasanya begitu, artinya damai. Nah, murid-muridnya lagi ketakutan. Waduh, yang mereka andalkan selama ini Tuhan Yesus kurang dahsyat apa? Orang mati bangkit. Bahkan Lazarus sudah 4 hari dikubur bangkit. Siapa nggak pingin pemimpin kayak begitu? Kalau ada orang mati bangkit di sini, ini tempat nggak bakal cukup. Betul nggak? Nyebar jadi viral kemana-mana, datang. Kanker sembuh, AIDS sembuh, semua sembuh. Sakit hati terutama yang paling susah sembuh. Itu ada yang ngangguk-ngangguk, betul. Siapa yang belum pernah sakit hati? Seharusnya saudara enggak di sini, mestinya sudah di sorga. Kumpul sama malaikat. Namanya manusia pernah disakiti. Tapi bagaimana respon? Coba bilang respon. Respon menentukan. Kalau kita aku akan bawa sakit hati ini sampai alam kubur. Masuk neraka. Tidak ada orang sakit hati di sorga Bapak Ibu. Jadi kalau mau masuk sorga jangan sakit hati. Apalagi sakit hati sama pendeta. Aduh. Saudara pikir pendeta sempurna? Enggak. Asal saudara tahu pernah disurvei, ternyata 5 golongan orang paling stres di dunia. 1, Presiden Amerika. Nah, dia ngurusin seluruh dunia. Adam R aja cemplung bung ke laut. Banyak orang apalagi di Papua nggak tahu. Ada yang ya biasa di Indonesia. Pesawat jatuh mah biasa. Seharusnya tidak boleh kan? Tapi Amerika ngurusin. Gimana caranya menyelidiki? Bayangin stresnya presidennya Amerika. Tapi yang nggak enak sudah ternyata dari 5 golongan yang paling stres di dunia, jangan keras-keras, jangan kalau bisa di sini aja, pendeta. Pendeta paling stres. Kenapa? Gampang aja. Pendeta gemuk ada yang bilang apa? Terlalu makan banyak. Tidak ada penguasaan diri. Jangan-jangan curi uangnya Tuhan. Pendetanya kurus, kurang iman. Kurang berkat. Ayo, naik sepeda,
kok miskin. Naik mobil mewah, berfoya-foya. Tidak tahu penderitaan jemaat masih banyak kurang, dia menaik mobil mewah. Terus kalau menurut lu naik apa? Ya naik yang motor yang rusak-rusak mogokan. Lu kira gua belum pernah, gua udah kenyang tahu. Saya ini kenyang naik motor mogok. Untung kekasih saya gak mutusin. Kalau dia mutusin, sama-sama rugi. Dia rugi, saya rugi. Ke tempat pelayanan. Sebetulnya ini rahasia, tapi tolong jangan disebarkan kalau bisa, saudara. Kalau tersebar ya tidak apa-apa lah. Itu duit beli motor itu, uang istri saya. Terus, Bapak modal apa? Nggak ada, saya modal cinta. Modal cinta yang lain, naik motor, naik mobil. Saya nggak kedengeran kendaraan, tahu-tahu pagar bunyi aja, kotok. Kenapa? Karena saya naik angkot. Jalan sampai pagar, kotok. Saking cintanya, saudara. Oh, gunung pun ku seberangi. Laut ku arungi kalau bisa pakai kapal lebih. Berpanas-panas saingannya banyak yang heran tuh. Waktu itu istri saya tuh banyak yang seneng sama dia. Luang itu bagian saya kok. Kalau jodoh nggak lari kemana, amin anak-anak muda. Amin yang keras. Jangan gonta-ganti pacar, berarti engkau nggak berdoa. Memangnya beli sepatu nggak cocok, lemprak. Jangan senggol-senggolan, siapa yang playboy? Saya percaya waktu saya ngomong begini, roh playboy langsung mental semuanya. Jangan jadi laki-laki hidung belang, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ingat itu anak orang, jangan disia-siakan. Nggak usah cari contoh jauh-jauh, contoh saya aja, bukan sombong nih. Iya betul, saya harus buktikan pada mertua saya. Sebab waktu saya senang sama istri saya, ini ya, maaf, ini bukan jelek-jelekin mertua saya sudah tahu juga. Saya nggak dilirik ke rumahnya, nggak dilirik sudah. Padahal saya sudah tampil keren gitu, naik taksi, wah kan supaya kelihatan mahal, nggak naik becak. Nggak tahu duitnya dari mana dulu itu juga. Shalom om, dia cuma nonton TV aja. Saya dalam hati kurang asem. Tapi demi dapat anaknya, saya jaga emosi. Lama-lama Tuhan yang bicara, singkat cerita begitu. Kalau saya terusin seminar saudara, nggak cukup waktunya. Ya, lama-lama yang hebatnya begini, Tuhan tuh bela saya. Istri saya tuh nggak pernah dimarahin ayahnya. Oh sangat dimanja. Yang didik tuh mama mertua. Tapi begitu tahu, Pak, Noni seneng sama Peter. Apa? Sama sukunya udah susah, ini beda suku. Dia Chinese. Saya Indonesia. Dia Indonesia, tapi keturunan Chinese. Saya Indonesia. Ayah saya Maluku Tenggara. Mami Manado, lahir di Surabaya. Katanya ini, ada darah-darah Belanda dikit, Portugis dikit. Makanya saya nggak hitam keriting kan. Sampai orang Ambon nggak ngakuin saya. Saya bilang, saya ini Ambon, saya ini Maluku. Walah, lu Ambon teles katanya. Hah? Ya, kenapa? Ya nggak keriting, nggak hitam. Salah kah aku? Nggak salah. Kalau gua nggak cakep, nggak bakal dapat istri tahu. Bener dah. Begitu istri saya udah terlanjur menikah, baru ketahuan banyak jahitan. Tuhan Yesus punya rencana terbaik untuk saudara dan saya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Shalom, Tuhan Yesus bilang, damai sejahtera. Tuhan mau saudara ngalami shalom. Yang amin 2 orang. Tuhan Yesus mau saudara dan saya mengalami shalom. Gak apa-apa, dia mengalami shalom. Makanya habis ini pasti tidur nyenyak. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa semua kita sehat. Panjang umur, dipakai Tuhan, diberkati berlimpah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah mereka takut manusiawi kan, murid-murid takut. Tuhan Yesusnya sudah pemimpin mereka disalibkan, mati, dikubur.
Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus sudah pesen. Nanti anak manusia akan dianiaya, disalibkan, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Nah kadang-kadang kita dengar khotbah, haleluya, amin. Begitu pulang tadi khotbahnya apa? Nggak tahu, pokoknya lucu aja. Nah kalau gitu mah lihat komedi aja juga lucu. Tolong saudara kalau dengar khotbah supaya nggak lupa dicatat. Saudara pernah dengar ada murid nggak bawa buku, nggak bawa laptop? Saya mau masuk sekolah ini, saya anak saya. Nggak ada. Murid harus disiplin. Haleluya. Coba bilang disiplin. Makanya pergi jadikan semua bangsa my disciples. Banyak orang Kristen tuh nggak disiplin baca Alkitab, nggak disiplin hidup kudus. Yang ada apa? Diselipin. Baca Alkitab kalau sempat, doa kalau ingat. Kalau kurang makan doanya kenceng, makan enak nggak doa. Ya kan? Di sini tidak, di sana sini banyak terjadi. Shalom, ini pesan Tuhan, damai sejahtera bagi kamu. Mengapa? Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus kunjungi murid-muridnya selama 40 hari? Gak langsung naik ke surga. Setelah kebangkitannya dia kunjungi, bahkan 1 Korintus 15 mencatat lebih dari 500 orang sekaligus dia nampakkan diri. Satu, supaya murid-muridnya percaya, yakin, dan mereka menjadi kuat. Menguatkan murid-muridnya. Rasul Paulus sampai uraikan, kalau Tuhan Yesus gak bangkit, percuma kita. Saya khotbah sia-sia. Hidup kita tetap dalam dosa. Mati binasa, tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Jadi saya tidak sia-sia khotbah di sini. Pak Budi, Bu Deki bangun jemaat ini tidak sia-sia. Para pengerja engkau bangun pagi tadi tidak sia-sia. Engkau tahan sakit perut, sakit gigi. Tidak sia-sia. Saudara kami ini bukan orang sempurna. Saudara pikir kami nggak bisa sakit? Bisa. Bisa disakiti juga, bisa. Pendeta adalah manusia, sama seperti rocker. Rocker juga manusia, cuman beda urapan. Beda men, beda urapan. Hidup kudus juga beda, haleluya. Beda. Ada yang kaya karena korupsi, kalau kami enggak. Kami karena berkat Tuhan. Siapa mau kaya angkat tangan? Yang enggak mau kaya enggak usah, siapa yang mau kaya angkat tangan. Siapa yang kepingin kaya, bertobatlah. Alkitab berkata jangan kepingin kaya, tapi kaya enggak dosa. Abraham kaya enggak? Bukan kaya lagi, kaya. Ayub kaya enggak? Kaya. Itu orang Jawa, makanya bahasa Jawa, kata teman saya itu mungkin bahasa nomor 2 di surga. Coba pating mencotot, terjemahin. Nggak ngerti kan? Kalau orang Jawa tahu tuh, koyok ketek kena tulup, susah. Kayak monyet, terus yang ada kacang hijau kita masukin bambu itu, nah itu kayak ketek kena tulup. Pating mencotot, jembret. Saudara tahu jembret? Nah, itu bahasa-bahasa susah diterjemahkan. Ada yang pesen, datang, pelayan restoran datang. Pesan apa Pak? Bread jembret. Hah? Apa itu loh? Kamu ini ngerti bahasa Inggris enggak sih? Roti bahasa Inggris apa? Bread? Lah iya. Selai, jam. Bread jembret gitu aja enggak susah. Saya enggak tahu bread jembret ya roti, selai roti tak iya. Orang Madura begitu saudara, haleluya. Saya ini enggak dosa buat saudara ketawa karena Alkitab bilang ya Pak Budi ya. Tugas kita selain menguatkan, menghibur. Haleluya. Supaya nanti saudara keluar, kasih tahu sama yang lain, datang ke GPN. Kamu pasti sembuh, kamu pasti terhibur daripada kamu stres di rumah. Siapa mau bawa jiwa-jiwa? Ayah, kok belum semua sih? Siapa mau bawa jiwa-jiwa? Nah itu bagus itu. Jangan, siapa mau diberkati berlimpah? Amin, bawa jiwa-jiwa. Dia. Pak Budi terus sampai sudah umur 72, saudara mesti dukung. Saya mewakili para pendeta sedunia. Mohon saudara banyak doakan kami. Saudara pikir pendeta ketawa setiap saat? Enggak juga. Apalagi ketawa-ketawa gak jelas.
Nggak ada yang mesti ketawain, ketawa kan bahaya tuh. Stres, ketawa sendiri. Saudara, kami ini banyak nangis. Ketawanya begini, ini ketemu saudara seneng. Tapi kalau sendiri banyak nangis. Untuk apa? Untuk jiwa-jiwa lah. Untuk Indonesia. Kalau kita nggak puasa setahun dari 15 Februari tahun lalu sampai 10 Februari yang barusan. Setahun, 38 provinsi. Indonesia hancur. Tapi Tuhan dahsyat. Tuhan jawab doa kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada yang berdoa, doa puasa Pak Niko, gembala pembina kita, Bapak rohani kita aja. Ayo puasa 11 hari. Untuk apa? Untuk Indonesia, untuk jiwa-jiwa, untuk gerejanya. Lalu berapa teman saya puasa Ester. Nggak makan, nggak minum. Saya pernah puasa Ester. Sampai nggak karu-karuan. Saya tahan sampai 3 hari, minum dikit, terpaksa. Istri saya puasa Ester, hampir mati. Udah tumpah segala macam. Dokter datang. Makan nggak mau, ketua doa datang, makan nggak mau. Hanya suami yang bisa perintahkan istri, karena dia punya otoritas. Makan! Ya makan. Aku tunduk kepadamu, karena kamu suami. Kepala satu saja, jangan dua-dua mau jadi kepala. Haleluya. Jangan ada istri-istri bilang, Pak bosan kamu jadi kepala. Biar aku jadi kepala, Papa ikut aku. Rusak malahan. Ada itu. Saya ketemu di Belanda, lagi nyetir. Ma, belok mana Ma? Mama bilang, kanan Pak, kanan. Ma, belok mana? Kiri, kiri. Kiri Pak, kiri. Terus dia bilang, enak Pak saya ini, istri saya yang ngatur. Istri yang jadi kepala. Ya kualik tak. Alkitab berkata suami jadi, Pak tapi dia memble. Doain supaya jangan memble. Hai laki-laki, jadilah laki-laki. Amin para laki. Orang laki kok lembek-lembek. Hanya, mama aja yang maju ya Ma. Papa udah gak tahan dengan hidup ini. Mama aja yang maju Ma. Mama lebih perkasa. Mama nge-gym, Mama latihan taekwondo. Tak terbalik tak. Laki-laki biarlah jadi laki-laki. Wanita jadilah wanita. Amin. Memang hebat ada wanita bisa naik turun pohon, naik turun bukit. Genteng-genteng dia yang betulin. Betul ada saya ketemu itu. Hamba Tuhan yang betulin genteng. Saya Pak. Istrinya betulin genteng. Banyak suami tidak adil. Pergi kerja dibilang gini. Mama berdoa kuat supaya Papa berhasil. Papa tidak berdoa. Makanya jatuh. Selingkuh. Papa tidak berdoa. Tidak takut Tuhan, cuma takut istri. Kalau takut istri kan begitu ada istri hormat. Tidak berani selingkuh, tidak berani main mata, tidak berani ngelirik. Begitu nggak ada istri, bebas. Karena nggak takut Tuhan. Kalau Tuhan kan maha hadir. Amin para suami. Menurut penelitian, hati-hati. Wanita dan pria hati-hati. Pria itu di mata. Catat omongan saya, cari di Google. Makanya kenapa wanita harus berpakaian sopan. Kalau tidak terganggu, haleluya. Lihat sebelahnya tidak pakai lengan kelean. Baju-bajuku, badan-badanku, lu mau apa? Lu nggak bisa gitu men. Kalau kau sendiri di rumah tak apalah itu. Tapi kalau di sini nggak bisa seenaknya. Amin apa amin? Nah saudara kalau ada orang pakai baju renang masuk sini gimana? Ya kita kasih baju lah kan nggak pantas. Kalau di kolam renang silakan. Haleluya. Nah itu amin berarti khotbah berhasil. Kalau semua diem wah gagal ya sudah usah. Percuma datang. Tapi tidak percuma kok, haleluya. Saya lihat Pak Budi senyum, Bu Dekik senyum aja sudah bahagia aku sudah. Ini baru poin pertama untuk menguatkan murid-muridnya. Sudah jam 12:07. Saudara mau berhenti jam berapa? Kita sepakati dulu. Sore capek tahu. Enak aja saudara sore. Saya mengasihi saudara. 2, untuk membuktikan bahwa dia hidup. Yesus tuh hidup menang terhadap iblis, dosa dan maut. Kalau nggak ada yang bisa menang terhadap iblis, dosa, maut, percuma kita. Percuma mau beragama. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus menang terhadap iblis. Berarti saudara dan saya bisa menang. Lu rohnya kan di dalam kita. Siapa yang lupa? Jangan lupa.
Siapa yakin Roh Kudus dalam kita? Iya. Berarti engkau punya roh pemenang. Nah kalau kalah, salahmu dewek. Salah saya sendiri kalau saya kalah. Oh rohnya di dalam saya roh pemenang kok. Waktu dokter bilang, terlambat, tumor yang saya deritakan menjadi kanker. Waduh mati saya bilang, mateng loh orang Surabaya ngomong begitu. Gimana ya? Tapi saya baca Alkitab, saya berdoa. Tiba-tiba saya dengar suara Tuhan. Kalau kamu mau menang dalam hidup ini, terima Roh Kudusku. Oh, wow, ini kuncinya. Saya berdoa bukan minta sembuh setelah itu. Tadinya minta sembuh, kenapa? Takut mati. Minta sembuh. Sekarang minta Roh Kudus. Begitu saya dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, saya tidak takut mati karena tumor atau kanker. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena dokter bilang terlambat, masuk di otak saya, sebentar lagi saya akan mati karena tumor yang akan berubah menjadi kanker. Apalagi pengobatan zaman dulu di Surabaya belum canggih dan duit saya tidak punya duit, orang tua saya pas-pasan. Pas nggak ada duit, kita nggak ada sangu. Itu maksudnya pas-pasan. Karena nggak ada minum, dulu belum ada Aqua segala macam. Teman-teman saya beli minum, beli makan, saya pura-pura cuci muka, minum air keran seger, gratis. Dan Tuhan pelihara tidak sakit perut. Itu Tuhan tuh baik, anaknya pendeta, tidak bisa beli minum air keran. Seger. Buktinya seger tuh. Karena ada yang bilang mengandung bakteri, tidak apa-apa itu dulu saya, karena Tuhan lindungi. Anak papi mami saya almarhum tidak banyak kita ini, cuma 10. Laki semua. Mami aja yang perempuan. Jadi kita bilang kita bisa bikin kesebelasan, papi kiper, yang lain jadi pemain. Kan 11. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ketika saya pikir saya sudah mau mati karena tumor atau kanker, Tuhan ngajarin lagi, Roh Kudus bilang sama saya, kamu lawan tumor kanker. Caranya gimana Tuhan? Kamu lihat cermin. Tiap hari lihat cermin, terus tunjuk dirimu di cermin. Kamu, ya saya sendiri maksudnya. Kamu tidak akan mati oleh tumor atau kanker. Hidupmu tidak ditentukan oleh penyakit, hidupmu ditentukan oleh Tuhan Yesus. Engkau pasti sembuh, sudah sembuh. Kali, 2 kali, lama-lama iblis mulai ngomong. Lihat kamu sudah mulai gila, stres ngomong sendiri. Saya tolak di dalam nama Yesus. Aku enggak gila, aku enggak stres. Tapi aku memperkatakan firman Tuhan dengan iman. Bacalah Alkitab saudara, perkatakan janji Tuhan, dan engkau akan heran dan tercengang-cengang karena firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan Yesus bilang, langit dan bumi akan berlalu, lenyap. Tetapi firmanku tetap tinggal selama-lamanya. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Haleluya! Makanya saya haus baca firman Tuhan, bukan cuma di rumah, di mobil saya isi gadget saya dengan Alkitab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, karena saya tidak bisa bahasa Belanda. Inggris juga lihat kamus melulu. Tapi saya haus, rindu. Dan saya praktekkan. Saya menang, saudara mestinya menang. Banyak orang, jutaan orang menang, saudara mestinya menang. Menang terhadap dosa, menang terhadap iblis, menang terhadap maut. Setuju katakan amin. Itu Alkitab yang ngomong, bukan saya. Dosa kedagingan. Saudara, iblis itu jatuhin manusia itu dari dulu caranya ya kuno, tapi ya jatuh aja. Termasuk pendeta-pendeta banyak yang jatuh, saudara mesti banyak berdoa. Dipakai Tuhan luar biasa, jemaat udah ribuan, udah terkenal internasional, jatuh juga. Jatuhnya di mana sih Pak? Harta, tahta, bukan wanita, cinta yang palsu. Nah, cuman dulu kan harta, tahta, wanita, memangnya wanita nggak bisa jatuh? Banyak wanita jatuh dalam dosa perselingkuhan. Karena suaminya membosankan. Waktu masih pacaran, datang coklat, bunga mawar, segala macam. Kalau yang lebih kuat lagi beli tas, KW, kelihatannya Hermes tapi Hermesis, ditambahin sendiri. Giliran sudah menikah, udah nggak ada tuh hadiah-hadiah. Begitu dia bilang, Pak, daster tuh bagus, itu nggak cocok buat mama.
Tapi papa kalau belanja enggak bilang mama, main beli aja bat. Ini orang lain di sini tidak ada kelihatannya. Papa enggak adil dong, papa kalau mau beli seenaknya aja enggak runding mama. Mama baru mau beli daster aja. Papa bilang enggak cocok lah. Lebih baik beli yang lain lah. Lebih baik beli makanan. Ini fakta, saya ngomong hidup sehari-hari. Saudara tahu saat-saat momen yang sangat menyenangkan saya waktu saya jalan-jalan dengan istri, anak mantu, cucu 2. Cucu baru 2. Saya usul ke anak saya, non ini 2, alangkah serunya kalau 3. Papa aja hamil sendiri. Hah? Enggak mau ya, sudah kalau enggak mau ya jangan ngomong gitu dong non ya. Kita biasa bercanda gitu. Kalau enggak, di pelayanan sudah banyak, terima persoalan, memecahkan persoalan. Terus di rumah stres, enggak, di rumah, itu kesukaan saya, surga di bumi. Enggak percaya, datanglah ke rumah saya, tapi janjian dulu jangan semua datang, enggak, saya enaknya. Iya, di rumah apa yang kami lakukan? Kita memuji-muji Tuhan, pasang video YouTube, praise the Lord, oh my soul. Cucu saya lihat lama-lama dia ikut tepuk tangan. Wah, haleluya. Iya, saya enggak terus kayak model tentara resmi gitu. Siap hormat. Hari ini kita makan, mari. Pasti anak mantu saya, cucu ini salah telan apa ini? Santai aja. Saya harus benar di sini, tapi juga benar di mall. Benar di pasar. Kalau enggak munafik. Bagus di mimbar, hancur di rumah. Makanya kalau mau tanya aslinya saya, tanya aja istri, anak, menantu, cucu, plus pembantu rumah tangga. Mereka lebih tahu aslinya. Aslinya saudara dan saya itu waktu sendiri. 12:04, sudah boleh berhenti. Baru poin pertama itu. Nanti lain kali aja Pak nyambung ya. Poin kedua sudah tadi, oh ya untung sudah poin terakhir. Poin ketiga, mempertegas lagi janji tentang Roh Kudus dan mengutus mereka untuk melakukan amanat agung. Tuhan Yesus bilang nanti aku naik ke sorga, Roh Kudus diutus turun. Untuk apa? Tinggal di dalam saudara dan saya. Bukan kayak asap atau roh-roh yang gak jelas berterbangan, enggak, tinggal di dalam kita. Haleluya. Seharusnya kalau saudara ketemu dukun tuh pasti kerasa, ini orang ada isinya. Bukan makanan isinya. Tapi ada power. Kuasa Roh Kudus. Makanya ketemu orang dirasuk setan, teriak-teriak, wah panas. Padahal kita enggak bawa api. Bukan takut sama kita, takut sama Roh Kudus. Tepuk tangan buat Roh Kudus, haleluya. Terus mengutus kita, saudara, amanat agung harus selesai. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Goalnya bukan supaya gerejamu penuh dengan anggota. Banyak jiwa puji Tuhan, tapi jadi murid enggak. Waktu di Modernland anak-anak bikin drama waktu itu. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Begitu gadis bodoh ketinggalan, gadis bijaksana masuk, tutup pintu gerbang, terus dikasih lampu merah. Suasana neraka. Terus tiba-tiba Tuhan ngomong begini, saya duduk di depan tuh. Kalau aku datang sekarang nih, yang di belakangmu jemaat masih, berapa yang keangkat? Kaget saya. Iya ya. Aku pelayanan 20-an tahun, kalau cuma terangkat sendiri sak keluarga, tambah beberapa pengerja yang setia. Atau katakanlah semua pengerja, lah jemaatnya. Yang di belakang. Puji Tuhan oleh kasih karunia Tuhan jemaat Rayon 3, 30.000. Sayangnya yang onset baru 17.000 rata-rata. Yang 10.000 milih online. Karena apa? Kebiasaan. Jadi kalau hari ini makan itu, minum itu biasa terus. Automatically. Sama baca Alkitab gitu. Baca. Paksa diri saudara untuk baca. Disiplin itu mengandung maksa. Kalau saya tidak maksa, saya tidak nyampe sini. Saya maksa.
Meskipun capek, bangun pagi-pagi, baca Alkitab, siapin khotbah. Untung ada supir, dulu nyetir sendiri. Berangkat, baru nyampe sini. Buka Google Maps supaya nggak nyasar. Sambil saya lihat-lihat, saya urapin. Tadi nih, 2 kali saya urapin. Untuk apa? Saya rindu daerah ini penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita nggak sedang main gereja-gereja Anda, Bapak Ibu Saudara. Kita rindu sebanyak-banyaknya jiwa diselamatkan. Haleluya. Nah, saya tutup di sini. Tuhan Yesus sudah bangkit. Menurut 1 Korintus 15 ayat 57, kemenangan itu diberikan kepada saudara dan saya. Tetapi syukur kepada Allah. 1 Korintus 15 ayat 57, kalau bisa ditayangkan. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita sudah apa? Belum menang. Coba baca sama-sama. Pelan-pelan tapi suara keras. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita. Telah apa akan? Jadi saudara sudah menang apa belum? Oleh Yesus. Kalau saudara pemenang, bahkan Alkitab berkata lebih dari pemenang, jangan mau kalah. Kasih tahu sebelah saudara, jangan mau kalah. Jangan nyerah. Jangan nyerah. Orang bunuh diri itu apa? Nyerah, kalah. Gak ada orang bunuh diri masuk surga, gak ada. Nyerah, kalah. Yang masuk surga itu pemenang. Baca kitab Wahyu pasal 2 dan 3. Yang masuk surga itu siapa Bapak Ibu Saudara? Pemenang. Jadilah menang terhadap dosa, menang terhadap keduniawian. Yang lainnya hidup duniawi, terserah. Ngejar duit, ngejar popularitas. Istrinya hamba Tuhan ngejar popularitas, masuk Hollywood. Oh, dia bilang mau rebut dunia art, mau rubah Hollywood. Ternyata dia sendiri nggak benar, nyanyi, pakai baju pas-pasan, bikini. Duh, kita ini mempengaruhi dunia, jangan dunia yang ngerubah kita. Siapa setuju? Iya, jangan bawa dunia masuk gereja. Gereja yang merubah dunia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Korabataka syabarabana. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tinggiannya, ini G. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bilang Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Oh. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Sekali lagi bilang Tuhan, Engkau ada di sini, ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran Tuhan Yesus hadir di antara kita. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. mujizat terjadi. Katakan dengan iman. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. mujizat, kami percaya di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata Tuhan Yesus. Aku hadir di antara mereka.
Kita lebih dari 2-3 orang. Kita berkumpul dalam nama Yesus. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus mau dan mampu menolong saudara dan saya. Karena kita anak-anaknya. Kita ditebus oleh darah Yesus. Yang gak bisa diganti dengan uang, dengan harta, dengan berlian, gak bisa. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Alkitab mencatat itu. Tuhan mau engkau sembuh. Tuhan mau engkau pulih. Tuhan mau engkau menang. Menang terhadap intimidasi, tekanan, stres berat. Menang terhadap ketakutan, kekhawatiran. Menang terhadap penyakit apapun. Menang dalam nama Yesus. Tuhan mau engkau sehat. Kalau sakit, biasanya Tuhan mau ngomong sesuatu. Tapi Tuhan tidak ingin saudara sakit seumur hidup. Tuhan mau engkau sehat dalam nama Yesus. Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai obat untuk bantu saudara dan saya. Tapi percayalah, kuasa Tuhan lebih dahsyat. Tidak terbatas, lebih hebat dari dokter. Karena dia dokter di atas segala dokter. Dia tabib di atas segala tabib. Kita perlu suplemen, vitamin, obat. Tapi kuasa Roh Kudus lebih dahsyat dari itu semua. Percayalah, mujizat tetap ada sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sampai selamanya, Bapak kita Bapak pembuat mujizat. Kalau saudara sangat perlu dukungan doa, apapun persoalanmu, saudara maju ke depan. Jangan malu. Alkitab berkata kalau engkau mendengar suaranya, hari ini jangan keraskan hatimu. Kita gak punya banyak waktu, tolong maju, nanti pengerja akan coba atur. Yang gak bisa maju, gak cukup, gak usah, gak apa-apa. Engkau punya persoalan penyakit, keuangan, keluarga. Kalau saudara maju bukan berarti saudara lebih rendah dari yang lain. Enggak. Semua kita perlu Tuhan Yesus. You have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness, your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kami bersyukur firman-Mu, kami bersyukur pengurapan-Mu ya Tuhan. Kami adalah umat-umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami mengangkat tangan kami melepaskan berkat untuk Pak Peter Tuhan. Gembala rayon kami di rayon 3 ini berkati berlimpah-limpah Tuhan. Engkau menyertai dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang, sehat, kuat dalam nama Yesus. Bersama Bunda Christine Tuhan, bersama
non AP series Claris berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kemanapun kau mengutus percayakan ada tanda heran menyertai. Ada banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi namamu. Kami juga memberkati Tuhan Pak Budianto, Bu Deki, Ko Joshua, Ko Abraham bersama istri mereka. Berkati berlimpah-limpah Tuhan. Ada rencana besar atas GPN di tempat ini. Atas Narita, atas GBI, WTC ya Tuhan. Menuai dalam nama Yesus. Berkati cucu-cucunya, Rapa, Gwen Tuhan. Sungguh keluarga besar ini memuliakan Engkau. Engkau mengasihi, Engkau mencintai mereka. Yang terbaik Kau anugerahkan atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini. Kami siapkan hati kami menerima berkat. Yuk angkat kedua tangan kita saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas gairah kami. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, tidak menimpa. Tumpang tangan di atas kepala, sehingga kesakitan tidak menimpa. Dengan iman berkata, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, kami percaya terjadilah dalam nama Yesus. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga oleh kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali di awan-awan penuh kemuliaan bahkan sampai selama-lamanya. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa katakan, amin. Selamat Paskah, Tuhan berkati, shalom.